Part 7 Novel Nine Star Hegemon Body Art Bab 16 sampai dengan 17 Permusuhan dengan Putri Kekaisaran. Sama seperti Long Chen bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengeluarkan master boneka di balik tirai, jaring besar turun dari atas dan benar-benar menjebaknya sebelum dia bisa bereaksi. Desain jaringnya sangat rumit. Segera diperketat begitu menyelimuti Long Chen, dengan kuat menjebaknya di dalam. Sama seperti Long Chen hendak berjuang, dia dibawa tinggi ke udara. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada Hauke Agle besar di atas kepalanya. Hauke Agle bukanlah binatang ajaib, tetapi binatang buas biasa. Tetapi karena seberapa besar dan patuh itu adalah favorit bagi para ahli untuk naik. Hauke Agle ini jelas hanya tunggangan, tapi sudah terlambat untuk penyesalan dari Long Chen. Dia ceroboh dan pantas dijerat. Melonjak ratusan meter ke udara, Long Chen merasa mual hanya melihat ke bawah dan tidak berani bergerak 1 inci pun. Dia berharap jaringnya cukup kuat. Jika itu pecah dan Long Chen akhirnya jatuh ke tanah dari ketinggian ini, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup. Jatuh dari ketinggian seperti itu akan mengubahnya menjadi pasta yang rata. HMPH, budak yang berani-berani menggertak adikku. Suara yang jelas dan menyenangkan terdengar dari atas Hauke Agle. Suara itu sangat indah, tetapi kemarahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Long Chen menyadari sesuatu, situasinya jelas tidak baik. Tidak peduli bagaimana Long Chen mencoba bergerak, dia tidak dapat melihat siapa yang berada di puncak Hauke Agle. Dia takut mengatakan apa-apa karena jika wanita ini dengan marah melepaskannya, dia akan kacau. Long Chen menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa, membiarkan orang itu menganggap dia takut. Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa untuk menanggapi kesunyian Long Chen. Melihat gunung besar, dia mendesak kudanya untuk terbang. Gunung itu persis Gunung Sunset, tetapi situasinya benar-benar berbeda dari ketika Meng Qi membawanya. Terakhir kali dia berada di puncak gunung, kali ini dia digendong oleh 1 orang dalam perangkap. Dan lebih jauh lagi, kali ini medannya sangat tidak stabil, sangat jauh dari medan yang lambat dan stabil sebelumnya. Perlakuan kali ini juga tidak begitu baik. Tepat ketika 30 meter tersisa dari puncak gunung, Long Chen dijatuhkan. Meskipun dia telah membuat beberapa persiapan dan melindungi tubuhnya, untuk dilempar dari ketinggian seperti itu masih membuatnya pusing. Kamu budak kurang ajar. Jika saya tidak memberi kamu pelajaran yang tepat hari ini, kamu tidak akan tahu bagaimana menghormati tuanmu. Furi menyala di mata Long Chen. Sekarang mereka berada di tanah. Jika dia tidak memutar hidungnya dengan benar, maka dia tidak akan tahu siapa tuannya. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang wanita, ketika matanya akhirnya tertuju padanya, dia benar-benar terkejut. Dia berusia 17 tahun ramping dengan lekuk tubuh besar di semua tempat yang tepat. Dia mengenakan jubah putih dengan sabuk giok yang menyebabkan dadanya menjadi lebih jelas. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah alisnya yang langsing, matanya yang seperti buah persik, hidung jaspernya, dan mulut kecilnya yang memiliki sedikit amarah yang memberinya kecantikan yang berbeda. "Hei, budak, di mana kamu pikir kamu melihat?" kata wanita itu dengan marah ketika dia melihat mata Long Chen terus-menerus berkeliling di sekelilingnya. Kemarahan awalnya memudar sekali lagi timbul ketika dia memanggilnya budak lagi. Long Chen mencibir, "Gadis kecil, apakah kamu mengambil obat yang salah? Atau apakah kamu makan terlalu banyak sehingga kamu mulai berbicara omong kosong? Kenapa kau membawaku ke sini? Atau apakah kamu tertarik pada penampilan master ini yang membuat kamu ingin mengambil jalan yang salah?" Ekspresi marah dan penyesalan yang dia miliki bersama dengan kata-katanya membuat wanita itu sangat marah sehingga seluruh wajahnya memerah. "Kau bajingan yang tak tahu malu. Kamu berani menggertak adik laki-lakiku. Hari ini, aku akan meredakan amarahnya. Dan dengan wajah seperti wajahmu, bahkan jika wanita ini menjadi buta, aku bahkan tidak akan menganggapmu," balas wanita itu dengan marah. "Adikmu?" Long Chen agak bingung. "Adikku adalah Pangeran ke-7 Chu Feng.
Aku membalas dendam padamu karena melecehkannya hari ini. Wanita itu adalah saudara perempuan Chu Feng, Chu Yao. Dia adalah putri ketiga kekaisaran. Phoenix Cry Empire memiliki 7 pangeran dan 3 putri, dan Chu Yao dan Chu Feng adalah yang termuda dari mereka. Chu Yao telah melihat Chu Feng pulang sepenuhnya ketakutan dan bertingkah sangat aneh. Ketika ditanya apa masalahnya, Chu Feng begitu ketakutan sehingga dia tidak akan memberitahu siapapun apapun. Chu Yao telah belajar tentang apa yang terjadi melalui cara lain. Dia dengan cepat mengetahui bahwa pewaris bangsawan Savage Marquis telah mengundang Chu Feng, dan dari sana, dia dengan cepat mengetahui semua yang telah terjadi. Sebagai kakak perempuannya, Chu Yao menolak untuk membiarkan masalah Long Chen menakuti Chu Feng. Tetapi sebagai seorang putri, dia tidak bisa bertindak terlalu berlebihan di depan umum, jadi dia telah menangkap Long Chen secara diam-diam dalam perjalanan pulang. Long Chen sibuk memikirkan hal-hal lain dan tidak menyangka akan ditindaklanjuti di dalam ibu kota kekaisaran. Karena penjagaannya yang lemah, dia benar-benar terjerat dalam perangkap seseorang. Sepertinya aku ingat bahwa aku tidak benar-benar melakukan apapun pada adikmu, mengerutkan kening Long Chen. Kamu budak, kamu membuat adikku takut. Hukuman untuk ini adalah kematian. Apakah kamu bahkan tidak mengerti siapa bangsawan dan siapa yang tidak? Dengan dingin bertanya pada Chu Yao. Berulang kali disebut sebagai budak, kemarahan Long Chen melonjak dan dia mengutuk. Kamu wanita idiot, jangan berpikir begitu hanya karena kamu seorang wanita aku tidak akan berani menanganimu. Jangan menekan Master Long, atau Master Long tidak akan ragu. Kamu benar-benar bajingan. Dalam seluruh kehidupan Chu Yao, tidak ada seorang pun yang akan berbicara dengannya seperti ini. Seluruh tubuhnya gemetar karena dikutuk oleh Long Chen. Telapak giok turun untuk menyerang Long Chen. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Chu Yao sebenarnya adalah orang yang kuat di Heaven Stage ke-9 Ki kondensasi. Telapak tangan itu membawa ledakan yang menyala-nyala, dan yang paling mengejutkan adalah setidaknya itu adalah skill pertempuran mortal kelas menengah. Long Chen bisa merasakan keanehan dari telapak tangan itu, dan meskipun dia tidak takut, dia memilih untuk tidak berbenturan dengan dia menggunakan kekuatan kasar. Tepat ketika telapak batu giok itu akan mendarat di Long Chen menggunakan gerakan kakinya yang cepat dan dengan ringan mendorong tangannya, menyebabkan telapak tangannya melebar dan tidak mengenai apapun. Long Chen dengan lembut dan mudah mengirim serangan Chu Yao yang mengandung semua kekuatannya. Semua kekuatannya tampaknya telah mengenai seikat kapas dan hilang. Bajingan, kamu berani lari? Chu Yao mengamuk manis dan dengan cepat berbalik ke tanah. Dia seperti kupu-kupu yang anggun, namun masih ada telapak tangan lain yang menembak ke arahnya. Long Chen sekali lagi marah dengan penghinaannya. Bagaimana mungkin seorang wanita cantik mengatakan hal-hal yang vulgar? Tapi meskipun marah, dia tidak bisa begitu kejam pada wanita cantik itu. Jika itu adalah Zhao Yaoyang, dia sudah benar-benar diinjak-injak. Dia terus menghindar berulang kali, menyadari bahwa meskipun basis budidaya Chu Yao tinggi, itu sangat dangkal. Mungkin dia bahkan tidak bisa mencocokkan seseorang di Heaven Stage ke-5 dari Ki Condensation. Meskipun serangannya kuat, serangan itu terlalu tidak fleksibel. Dia juga terus menggunakan hanya satu gerakan melawannya berulang kali. Apakah dia menghindari atau memblokir, dia hanya melanjutkan dengan satu serangan itu. Saat ini berlanjut, Long Chen akhirnya mulai tersenyum. Bajingan, apa yang kamu tertawakan? Setelah gagal menyerang Long Chen setelah sekian lama dan melihat senyum panjang Long Chen, amarahnya tidak lagi bisa ditahan. Kamu bajingan, kamu bahkan tidak tahu seni bela diri. Ayo lawan aku langsung jika kamu memiliki keterampilan. Long Chen akhirnya tidak bisa menahan tawanya lagi. Kemarahannya yang sebelumnya menghilang menjadi asap. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu wanita yang sangat menarik. Wajah Chu Yao berubah hijau, melihat tindakan Long Chen saat ini sebagai jenis penghinaan terbesar. Kamu bajingan!
Tiba-tiba, dia menyerah serangan seni bela diri dan datang padanya seperti orang biasa tanpa pelatihan. Ini sangat keluar dari harapan Long Chen. Dia belum pernah melihat metode pertempuran seperti itu sebelumnya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan mencoba mendorongnya. Zhou Yao saat ini sudah gila, dan dia bahkan tampaknya tidak melihat tangan Long Chen saat dia melanjutkan tugasnya. Tangan besar Long Chen kemudian berakhir, erat meraih ke dada Zhou Yao. Perasaan asing yang lembut menyebabkan mata Long Chen terbuka lebar. Adapun Zhou Yao, ketika dia merasakan sepasang tangan besar di sana, seolah-olah dia tersambar petir dan dia benar-benar kaku karena tidak percaya. Maaf, itu kesalahan. Long Chen buru-buru mencoba menjelaskan saat dia dengan cepat mengambil kembali tangannya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Zhou Yao tiba-tiba meraih ke lengannya dan menggigitnya dengan erat ke bahunya. Tidak peduli apa yang Long Chen coba, dia tidak akan melepaskannya, dan itu menjadi semakin menyakitkan. Marah dan tertekan, Long Chen bahkan tidak berpikir sebelum menggunakan tangannya untuk tiba-tiba memukul Zhou Yao. Perasaan lembut memikat Long Chen, tetapi rasa sakit dari lengannya dengan cepat membawanya kembali ke akal sehatnya. Biarkan aku pergi atau aku akan terus memukulmu, mengancam Long Chen. Rasa sakit yang tajam datang dari lengannya saat Zhou Yao mendengus dengan ringan. Dia terus menggigit dengan kuat. Marah karena rasa sakit yang semakin meningkat, Long Chen mengangkat tangan besarnya dan memukulnya 3 kali lagi, masing-masing dengan kekuatan besar. Dia mengerang kesakitan dan air mata bahkan mulai keluar. Di satu sisi, dia merasakan sakit, tetapi di sisi lain, dia merasa dirugikan. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkannya pergi. Namun, yang mengejutkan Zhou Yao adalah bahwa setelah dia menepuk pantatnya 3 kali, dia berhenti. Tidak peduli bagaimana dia terus menggigit, dia tidak lagi bergerak. Cukup lama berlalu. Mungkin itu karena mulutnya mulai sakit atau mungkin karena dia lelah, tapi Zhou Yao perlahan melonggarkan bibir cerinya. Lengan dan pakaian Long Chen sepenuhnya berlumuran darah sekarang. Long Chen menghela nafas, sudahkah kamu menghilangkan amarahmu? Zhou Yao memandang Long Chen dan melihat bahwa tidak ada kemarahan di wajahnya, sebaliknya, ada melankolis yang sedih dan menyedihkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui baginya, ini menyebabkan jantungnya sedikit bergetar. Kenapa kamu berhenti? Untuk beberapa alasan, Zhou Yao sebenarnya memutuskan untuk menanyakan hal ini. Dia menyesal begitu mengatakannya dan wajahnya menjadi benar-benar memerah. Aku tidak pandai memukul seorang wanita. Tidak ada amarah dalam suaranya. Dia merobek lengan bajunya, mengungkapkan bahwa sebagian dagingnya praktis telah digigit. Dia kemudian mencoba menggunakan lengan yang robek itu untuk membalut dirinya sendiri. Satu kalimat dari pria itu menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah dan kemarahannya benar-benar memudar. Melihat bahwa Long Chen benar-benar tidak dapat membalut lengannya dengan benar dengan satu tangan, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil perban, dengan lembut berkata, "Biarkan aku membantumu membalutnya. Aku akan membantumu." Zhou Yao mengambil kain dari tangan Long Chen dan dengan lembut membungkus tangannya. Dia diam-diam bergumam, "Maaf." Long Chen entah bagaimana berbeda dari orang lain yang pernah bertemu Zhou Yao. Kesannya adalah bahwa dia adalah satu-satunya orang yang lebih rendah yang berani melawannya. Dia bisa tahu dari mata Long Chen yang liar dan kasar bahwa dia adalah pria yang tidak takut pada surga atau bumi. Dia lebih suka membuat dirinya sakit daripada menyakiti Zhou Yao. Ini telah menyentuh hati lembut hati Zhou Yao. Ketika dia dengan hati-hati memikirkannya, mungkin Long Chen benar-benar tidak melakukan kesalahan, atau mungkin dia tidak tahu keseluruhan cerita. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia mulai merasakan sedikit rasa bersalah. Long Chen baru saja akan mengatakan sesuatu. Kamu tidak perlu meminta maaf. Hari ini kita akan menyebutnya genap.
Aku menggigitmu, dan kamu. Wajahnya memerah. Dadanya masih terasa berbeda dari sebelumnya karena dia tidak melupakan perasaan sebelumnya. Tidak, aku ingin mengatakan, Long Chen menggelengkan kepalanya. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Ini sudah berakhir. Apalagi yang ingin kamu katakan? Chu Yao berkata sedikit marah. Oh, wanita cantik, yang ingin saya katakan adalah kamu menggigit lengan kiri saya. Kenapa kau membalut lengan kananku? Baru sekarang Chu Yao memperhatikan bahwa dalam kecerobohannya dia telah mengikat lengan yang salah. Tidak hanya wajahnya menjadi sangat merah, tetapi melihat ekspresi tak berdaya, dia dengan lembut mengutuk, "Bajingan, mengapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya?" Dia melepaskan dan mengikat lengan Long Chen lainnya. Itu hanya luka daging, jadi selain sedikit sakit, itu tidak bisa dianggap serius. Long Chen tertawa di dalam. Wanita cantik ini setidaknya memiliki sedikit nurani. Strateginya untuk menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaannya telah bekerja dengan sempurna. Sebenarnya, dia memiliki obat penyembuhan di dalam cincin spasial, baik untuk luka luar dan dalam. Tapi dia tidak membawa mereka keluar untuk melakukan pertunjukan yang tepat. Awalnya, Long Chen tidak mengharapkan rencananya untuk bekerja dengan baik ini. Jika pendekatan lembutnya tidak berhasil, dia benar-benar siap untuk menghadapi pembalasan yang lebih keras. Untungnya, dia telah jatuh kait, garis, dan pemberat karena perangkapnya. Ini sangat melampaui harapan aslinya. Itu juga pertama kalinya dia mendapatkan kesan yang lemah tentang keluarga kerajaan. Dia dengan lembut berkata, "Adikmu sedang digunakan. Yo Yao yang ingin menggunakannya untuk menekan saya." Dia kemudian menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Yo Yao yang secara singkat. Kali ini dia tidak perlu membangkitkan emosinya. Semua yang dia lakukan adalah dengan acuh tak acuh menjelaskan sedikit tentang apa yang telah dia lalui. "Maafkan aku Long Chen. Akulah yang menganiaya kamu." Chu Yao merasa bersalah sekarang, merasa seolah-olah dia sudah terlalu jauh. "Jangan khawatir, aku sudah terbiasa dengan ini," kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Meskipun pidatonya sangat datar, dikombinasikan dengan ekspresinya yang cemberut, itu memberi orang visual bergerak yang kuat. Ekspresi Long Chen menyebabkan Chu Yao merasa lebih bersalah. Seolah-olah dia telah menggosok garam ke seseorang yang sudah tertutup luka. "Haha, jangan menganggapnya serius. Saya hanya menipu kamu agar simpati," tersenyum Long Chen. Dia tidak tahu mengapa, tetapi melihat senyum Long Chen membuatnya merasa lebih buruk baginya. Bahkan air mata mulai mengalir di wajahnya. "Sial, jangan menangis. Saya akan berhenti membicarakannya." Long Chen mungkin tidak takut akan langit atau bumi, tetapi dia takut akan air mata seorang wanita. Dia segera menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Bisakah kamu memaafkan saya?" tanya patah hati Chu Yao. Dia merasa seolah-olah dia adalah orang terburuk di dunia. "Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Itu semua disebabkan oleh orang jahat yang berbeda, jadi jangan salahkan dirimu," kata Long Chen menghibur. "Tapi..." "Tidak ada tapi. Tinggalkan masa lalu di masa lalu. Pertahankan hari-hari bahagia dan lupakan hari-hari sedih. Begitulah cara saya melakukannya selama saya bisa ingat," kata Long Chen. "Terima kasih, Long Chen." Chu Yao mengusap air matanya, dan senyum muncul di wajahnya yang cantik. Hati Long Chen bergetar sedikit ketika dia menatap Chu Yao. Meskipun dia mungkin hanya sedikit lebih rendah dari Meng Qi, kecantikannya sudah cukup untuk menjatuhkan kota. Terutama ketika dia tertawa, tidak ada laki-laki yang bisa tetap tidak tergerak. Melihat Long Chen tiba-tiba dengan bodoh menatapnya, Chu Yao bertanya dengan bingung, "Long Chen, mengapa kamu menatapku seperti itu?"
Haha, itu karena kamu terlalu cantik. Tolong jangan tersinggung. Wajah Long Chen memerah saat dia menjawab dengan jujur. Apakah aku benar-benar cantik? Chu Yao bertanya dengan serius ketika dia mendorong rambutnya yang halus ke belakang telinganya. Long Chen terkejut, bertanya, tentu saja, kamu cantik, mungkinkah kamu tidak tahu? Apakah tidak ada orang lain yang memberi tahu kamu? Chu Yao menggelengkan kepalanya, berkata, orang-orang mengatakan itu padaku setiap hari, tapi aku tidak mempercayai mereka. Saya tidak suka orang-orang yang memalsukan saya setiap hari. Dia tampak tak berdaya ketika mengatakan ini. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan yang menyebabkan hati Long Chen terluka baginya. Dibandingkan dengan gadis yang menyerangnya, itu seperti dua orang yang berbeda. Long Chen tidak menyangka Chu Yao memiliki sisi seperti itu padanya. Ayo cari tempat duduk. Berdiri seperti ini aneh. Long Chen menemukan batu yang bersih untuk diduduki, dan Chu Yao mengangguk. Tapi begitu dia duduk, dia tiba-tiba melompat kembali dengan tangisan. Apa yang salah? Wajah Chu Yao benar-benar merah. Dia dengan marah menjawab, ini semua karena kamu. Long Chen dengan cepat menyadari apa itu dan merasa bersalah. Tapi di belakang punggungnya, dia menggosok tangan kanannya beberapa kali, menghidupkan kembali perasaan indah dari sebelumnya. Chu Yao mengeluarkan selimut panjang dari cincin spasial dan menutupi batu sebelum duduk dengan lembut. Tapi dia masih sedikit merajut alisnya ketika dia menyentuh permukaan karena masih sedikit menyakitkan. Tentang itu, maaf. Long Chen meminta maaf karena malu. Tindakannya itu tidak sepenuhnya cocok dengan citra seorang bangsawan, tetapi pada saat itu, Long Chen tidak berharap harus bertindak seperti itu. Ditambah lagi, dia sangat tertekan ketika digigit. Tindakannya yang tidak tercemar tidak benar-benar memanfaatkannya. Aku belum pernah bertemu seseorang yang seburuk kamu. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang memukul saya. Mata Chu Yao memerah karena keluhan. Hei, jangan menangis. Bagaimana kalau saya membiarkan kamu memukul saya di bagian bawah juga? Cepat-cepat bercanda Long Chen ketika dia melihat bahwa dia akan menangis. Siapa yang mau memukulmu di sana? Kamu orang yang jahat. Chu Yao segera tertawa mendengarnya, pembalikan total dalam emosi. Dia sedikit rileks sekarang karena dia tidak akan menangis. Memukul seorang putri benar-benar berani, bahkan untuknya. Long Chen, meskipun kamu adalah orang jahat, aku merasa seperti kamu bukan penipu yang akan berbohong padaku hanya untuk menjilat. Bisakah kita menjadi teman? Tanya Chu Yao dengan serius. Tentu saja. Selama kamu tidak menempatkan saya di jaring lagi lain kali. Sejujurnya, saya benar-benar takut bahwa kamu akan melepaskan dan membiarkan saya jatuh, tawa Long Chen. Chu Yao juga tertawa, teringat betapa menyesalnya sosok dia ketika dia menjatuhkannya sebelumnya. Setelah tertawa bersama, jarak antara mereka berdua menjadi jauh lebih rendah. Chu Yao sebenarnya mulai berbicara tentang hal-hal yang telah dia dan adik lelaki lalui. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan, tetapi dia benar-benar mengatakan banyak hal pada Long Chen. Chu Yao, sudah berapa lama sejak kau melihat Yang Mulia? Dia menggelengkan kepalanya. Saya belum melihatnya sejak saya berusia 3 tahun. Adikku belum pernah melihatnya sekalipun. Long Chen mengangguk. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi pada akhirnya masih memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan tertentu padanya. Persahabatannya dengan Chu Yao baru saja dimulai, jadi dia tiba-tiba tidak bisa mengajukan pertanyaan sensitif. Tapi dia benar-benar ingin tahu apa situasinya dengan istana kekaisaran. Siapa yang sebenarnya menargetkan keluarganya? Kaisar telah mengasingkan diri selama 5 tahun sebelum pemanggilan keluar agar Long Tianxiao kembali.
Tetapi pada saat itulah Long Tianxiao mulai menolak perintah kekaisaran. Apa yang terjadi selama periode itu? Terlebih lagi, ayahnya belum mengirim pesan apapun selama lebih dari 10 tahun. Mengapa? Apakah dia benar-benar meninggalkan istri dan putranya? Meskipun ingatannya tentang dia agak kabur sekarang, gambar tabah Long Tianxiao sangat tertanam dalam hati Long Chen. Dia jelas bukan orang seperti itu. Tapi lalu apa yang terjadi? Long Chen terjebak dalam teka-teki besar, tetapi dia juga tidak bisa buru-buru menyelesaikannya. Karena semakin dekat dia pada kebenaran, semakin berbahaya jadinya. Sebelum dia memiliki kekuatan yang tepat, Long Chen perlu terus berbaring rendah. Long Chen terus mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi dengan para pangeran lain, DLL? Chu Yao tampaknya tidak menebak niat Long Chen dan berpikir Long Chen hanya tertarik padanya, jadi dia terus menjawab. Dia agak malu menipu wanita seperti itu, jadi dia berhenti bertanya untuk menghindari menumpuk rasa bersalah. Karena dia semakin dekat dan lebih dekat dengan kebenaran, hal yang paling penting baginya adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Sekarang kondensasi awal Feng Fu Star-nya telah selesai dan energi spiritualnya telah meningkat. Dia dapat meningkatkan laju di mana dia memperbaiki pil dan terus memberi makan Feng Fu Star. Begitu Feng Fu Star mencapai kondisi sempurna, dia bisa menyerang kondensasi darah. Hanya setelah mencapai wilayah kondensasi darah seseorang akan menjadi seniman bela diri sejati. Saat ini, dia terlalu lemah. Hal lain yang mengejutkannya adalah ketika bintang Feng Fu tumbuh lebih besar, tubuh fisiknya juga berubah dan menjadi lebih kuat. Bintang Feng Fu seperti pegas yang menyehatkan seluruh tubuhnya. Transformasinya saat ini membuatnya sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Dukungan terbesarnya adalah seni tubuh hegemon 9 bintang, tetapi teknik ini terlalu misterius. Semua yang ada dalam ingatannya adalah bagaimana mengolahnya, tidak ada yang lain tentang itu. Chu Yao terus mengobrol selama 4 jam penuh sebelum mulai merasa malu dan mulai mengajukan pertanyaan Long Chen. Long Chen tertawa dan berbicara tentang beberapa hal menarik. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang penderitaannya yang pahit. Rupanya, Long Chen memiliki kefasihan dan mulut yang sangat berbakat. Tawa yang cerah terkadang terdengar dari Chu Yao. Putri yang kasar dan keras kepala itu kini telah berubah menjadi seorang wanita yang mendambakan. Keduanya hanya menyadari betapa banyak waktu telah berlalu ketika matahari mulai terbenam. Chu Yao bertanya, Long Chen, bisakah aku datang untuk menemukanmu di masa depan untuk bergaul? Long Chen sedikit ragu-ragu karena dia takut terlalu dekat dengan siapapun dari keluarga kekaisaran, tetapi melihat mata Chu Yao penuh dengan harapan, dia tidak bisa tidak setuju, tentu saja. Tapi itu harus menjadi rahasia di antara kita. Wajahnya memerah dan matanya yang indah memalingkan muka. Dia buru-buru berbisik, kalau begitu aku harus pergi. Kamu kembali dulu. Saya akan berjalan pulang. Jika sang putri diketahui memiliki teman pria di gunungnya, itu pasti akan membawa masalah besar. Chu Yao tampaknya juga mengerti dan membisikkan selamat tinggal pada Long Chen sebelum terbang dengan hauke aglenya. Melihat sosoknya berangsur-angsur menghilang, perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Baru setelah beberapa lama kemudian dia menghela nafas dan mulai berjalan kembali. Tetapi tepat ketika dia tiba di gerbang keluarganya, dia melihat pasukan elit yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar mengelilingi tanah Long. Wajahnya menjadi gelap dan niat membunuh segera muncul. Karena kamu datang mencari kematian, aku tidak akan menahan diri. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi ditekan, karena ia langsung menyerang pasukan elit yang mengelilingi rumahnya.